Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Nyai Miftalifia Mutiara dengan NIM 08512823 dari kelas L2 atau kelas B. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait massa air dan pengolahan data massa air pada suatu software yaitu ODV. Jadi di sini massa air itu sendiri masih berkaitan erat dengan densitas. Jadi massa air adalah jumlah materi atau massa yang dimiliki oleh air dalam suatu objek atau sistem tertentu. Jadi biasanya massa air ini memiliki satuan yaitu kilogram atau gram, tergantung dengan skala pengukurannya. Dan untuk mekanisme dari pola perpindahan massa air itu terdiri dari 3. Yang pertama yaitu adveksi, kedua difusi, dan yang terakhir itu konveksi. Jadi, adveksi itu sendiri merupakan perpindahan massa air yang masih berkaitan erat dengan aliran. Jadi, adveksi merupakan perpindahan massa air yang terjadi karena pergerakan fluida secara keseluruhan dalam suatu arah tertentu. Dan proses ini biasanya dipengaruhi oleh arus air, angin, atau gaya eksternal lainnya, seperti aliran sungai yang membawa air dari hulu ke hilir. Atau bisa dibilang juga arus laut yang mengangkut air hangat dari daerah tropis ke daerah kutub. Yang kedua yaitu proses difusi atau perpindahan massa karena perbedaan konsentrasi. Jadi, ternyata pola perpindahan massa air juga bisa disebabkan oleh perbedaan konsentrasi, di mana itu difusi merupakan perpindahan molekul air dari daerah dengan konsentrasi tinggi ke daerah dengan konsentrasi yang lebih rendah, sehingga mencapai keseimbangan. Jadi contohnya itu seperti perpindahan garam dari dalam air laut ke dalam air tawar saat terjadi percampuran. Atau juga bisa penyebaran polutan dalam badan air. Yang terakhir itu adalah konveksi atau perpindahan massa karena perbedaan suhu. Jadi, konveksi ini adalah perpindahan massa air yang dipengaruhi oleh perbedaan suhu, di mana air yang lebih hangat atau biasa disebut dengan lebih ringan, akan naik, sementara air yang lebih dingin atau lebih berat itu akan turun. Seperti contohnya itu pergerakan air dalam lautan yang membentuk arus konveksi akibat pemanasan matahari. Atau bisa juga perpindahan air di dalam panci yang sedang dipanaskan, di mana air panas naik dan air dingin akan turun. Ketiga pola perpindahan ini sering terjadi secara bersamaan dalam sistem perairan seperti laut, sungai, dan atmosfer, yang berperan penting dalam distribusi panas, nutrisi, dan zat lainnya dalam ekosistem air. Jadi, untuk 3 cara utama dalam perpindahan massa air itu, maksud saya bukan 3 cara saja, tapi ada beberapa cara. Yang pertama yaitu sirkulasi termohalin atau thermohaline circulation, di mana itu sirkulasi terjadi akibat perbedaan densitas air laut yang dipengaruhi oleh suhu termal dan salinitas itu halin, namanya termohalin. Jadi, air dingin dan asin lebih padat sehingga tenggelam. Air hangat dan kurang asin lebih ringan sehingga naik ke permukaan. Dan biasanya proses ini menciptakan arus laut global yang disebut global conveyor belt, di mana air tenggelam di daerah kutub dan naik di daerah tropis atau ekuator. Jadi, untuk contoh dari sirkulasi termohalin itu sendiri adalah misal arus laut dalam Atlantik Utara, di mana air dingin dan asin dari Arktik tenggelam dan mengalir ke selatan. Dan yang kedua yaitu arus permukaan atau surface currents yang dipengaruhi oleh angin. Arus permukaan ini dikendalikan oleh angin, yaitu angin pasat dan angin barat, serta efek Coriolis akibat rotasi bumi. Dan biasanya ini terjadi di lapisan atas lautan sekitar 100 hingga 200 meter. Dan untuk arus permukaan ini membentuk pola besar yang disebut dengan gyrre di samudra. Contohnya arus teluk atau Gulf Stream yang membawa air hangat dari Karibia ke Eropa. Yang ketiga yaitu yang biasa kita dengar upwelling dan downwelling. Yang pertama yaitu upwelling atau artinya naik,
yaitu air dingin dan kaya nutrisi dari kedalaman naik ke permukaan karena angin menarik dari permukaan menjauh. Dan yang kedua yaitu peristiwa downwelling atau turun. Air permukaan tenggelam ke lapisan dalam karena angin mendorong air ke suatu titik atau ke satu titik. Jadi, untuk contoh dari upwelling, ini salah satunya adalah upwelling di pantai Peru dan California yang meningkatkan produktivitas perikanan dengan membawa nutrisi ke permukaan. Dan yang keempat itu ada gelombang internal dan perpindahan massa air di kedalaman. Jadi, di dalam laut terdapat gelombang internal yang berpindah antar lapisan dengan densitas berbeda, memengaruhi pola sirkulasi vertikal. Dan yang kedua itu faktor seperti pasang surut dan aktivitas seismik juga dapat menyebabkan pergerakan massa air dalam. Jadi contohnya itu gelombang internal di Selat Lombok yang memengaruhi transportasi air dari Samudra Pasifik ke Samudra Hindia. Dan yang terakhir itu percampuran atau pencampuran, mixing, oleh gelombang dan turbulensi. Jadi, salah satu mekanisme perpindahan massa air itu sendiri disebabkan oleh gelombang dan turbulensi, yang dimana itu campuran vertikal dapat terjadi karena angin kencang dan badai, terus juga karena interaksi antara arus laut dan dasar laut. Jadi pencampuran ini penting dalam menyebarkan panas, gas, oksigen, dan karbon dioksida, serta nutrien di laut. Contohnya itu pencampuran di Laut Greenland yang membantu mengatur suhu global melalui arus termohalin. Jadi untuk pencampuran mixing ini masih bisa dibilang berkaitan dengan siklus termohalin. Baik, mungkin kita langsung saja ke pengolahan data massa air melalui software ODV atau Ocean Data View. Ini sudah berhasil dibuka untuk software ODV-nya. Saya mengunduh data melalui World Ocean Atlas di sini. Jadi di sini pertama-tama kita zoom terlebih dahulu. Tekan zoom lagi. Baiklah, sepertinya sudah cukup untuk di zoom. Bagian sini itu kita pilih di bagian layout template itu kita pilih tree surface Windows, dan setelah itu di sini kita ke manage section, pilih define section, dan di sini kita pilih untuk titiknya, saya pilih di sini. Dan di sini beri nama vertikal. Lalu kita klik OK. Setelah berhasil, di sini kita ke klik kanan. Kita pilih ke di sini. Klik kanan, lalu kita pilih properties. Dan di bagian data di gridded itu kita pilih diva grading. Lalu di sini kita klik apply to all windows. Lalu kita klik OK. Sebelumnya untuk sebelum kita klik OK itu kita ke auto create terlebih dahulu, lalu kita klik OK. Kita tunggu. Dan untuk di bagian sini juga kita auto create. Sini juga di auto create. Dan ini merupakan hasil dari sebaran mendatar. Kita screenshot terlebih dahulu.
Setelah itu kita ke layout template lagi dan kita ke to section windows. Dan di sini itu kita ke properties lagi. Lalu di display style-nya itu graded fill. Di sini diva grading. Lalu di sini kita klik centang. Terus di sini kita auto create lagi. Kita klik OK. Mungkin untuk di bagian automatic scale length-nya itu kita rubah menjadi 500. Dan yang bawah juga 500. Kita klik OK. Nah, berikut adalah outputnya. Kita screenshot terlebih dahulu. Lalu kita ke layout template lagi. Kita ke 5 section windows. Di sini kemudian di sini kita klik kanan lagi seperti tadi di properties. Lalu di graded itu diganti diva. Sini apply to all windows, di contour itu di auto create, kita klik OK. Oke, di sini kita centang, lalu kita ganti 500. Oke. Berikut merupakan outputnya. Kita screenshot terlebih dahulu. Lalu kita ke layout template lagi. Nah, kita ke 3 section. Lalu di sini kita ke properties. Sama seperti tadi, itu di sini di graded fill. Dan di sini kita ganti menjadi 500. Kita apply to all window. Contournya auto create. Kita klik OK. Dan berikut merupakan sebaran melintang. Jadi sebaran melintangnya kita screenshot terlebih dahulu. Lalu setelah itu kita ke to scatter window. Jadi di sini kita ke layout template lagi. Kita pilih to scatter window. Dan setelah itu di sini pada graphic object-nya di extras. Graphic object itu di symbol set. Di sini kita klik. Sini juga kita klik. Lalu kita klik OK. Klik OK. Kita tunggu. Nah, sini sudah berhasil muncul outputnya untuk diagram sebaran menegak. Kita screenshot terlebih dahulu.
Lalu kita pergi ke view, kita ke derivative variable. Di section distance ini kita tambahkan potential temperature. Klik OK. Lalu kita klik OK. Setelah itu di sini kita klik kanan ke properties, lalu di datanya itu kita atur di x-axisnya itu salinity, dan untuk di y-axisnya itu potential temperature, dan z-axisnya itu di depth. Lalu kita klik OK. Nah, setelah itu di sini di bagian sini di extras kita klik isopic null. Lalu di sini kita centang, kita klik OK. Nah, sudah berhasil muncul untuk outputnya. Di sini mungkin kita SS terlebih dahulu dari diagram TS-nya. Baiklah, setelah itu di sini kita klik properties lagi, dan di display itu kita centang. Kita klik OK. Karena di sini belum full, mungkin untuk scalingnya itu kita perbesar lagi jadi 500. Oke, kita tunggu. Nah, sudah berhasil muncul. Dan setelah itu kita akan screenshot. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait diagram TS di sini. Jadi ini merupakan bentuk dari diagram TS. Dan di sini sini ada salinitas, yaitu di kisaran 33 sampai 35 ppt atau PSU, maksud saya PSU. Dan untuk di temperaturnya itu di sini ada dari kisaran 0 hingga 27, mungkin kisaran 21 hingga 27 untuk temperatur. Dan untuk kedalaman itu berada di sekitar 0 hingga 1500 meter. Jadi di sini kedalaman, di sini salinitas, sementara di sini itu temperatur. Jadi di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk titik awal. Ini di bagian sini itu berada di kedalaman sekitar mungkin 80 meter atau 70 meter. Dan di titik awal ini ya salinitasnya berada di 34 atau lebih mungkin. Dan untuk di bagian suhunya itu karena dia di rentang warna hijau itu yang berarti suhunya itu sudah masuk ke lumayan dingin, karena ya ini di kedalaman sekitar 70 meter. Dan kita bandingkan dengan yang di sekitar sini mungkin. Di sekitar sini itu untuk salinitasnya itu lebih hampir mencapai di angka 35. Dan untuk kedalamannya itu berada di kedalaman sekitar mungkin sekitar 900 meter atau 850 meter bagian sini. Dan untuk suhunya itu karena di sini titik ini sudah berada di rentang warna biru atau hampir keunguan, itu berarti untuk temperaturnya itu berada sekitar 24,8 atau 24,5. Jadi terkait massa air itu ternyata salinitas, kedalaman, serta temperatur itu saling berkaitan erat. Dan baiklah, seperti yang saya sudah jelaskan bahwa tadi di dalam laut itu ada thermohaline circulation atau sirkulasi termohalin. Jadi di sini sirkulasi termohalin itu sendiri kan merupakan termo yang artinya itu temperatur,
dan halin itu salinitas. Jadi ini kayak seperti perbedaan densitas yang disebabkan oleh atau dipengaruhi oleh termohalin, yaitu suhu dan salinitas. Baiklah, jadi di sini kita dapat simpulkan bahwa massa air itu sendiri dipengaruhi oleh kedalaman, salinitas, densitas, serta temperatur. Yang dimana itu kalau kedalaman itu semakin dalam, maka tekanan air itu meningkat, yang bisa mempengaruhi densitas dan massa air di dalam suatu perairan. Dan air di lapisan dalam itu cenderung lebih tinggi dan lebih padat dibandingkan dengan air di permukaan. Sementara untuk salinitas dengan massa air itu karena salinitas itu adalah kandungan garam dalam suatu perairan atau suatu air, jadi semakin tinggi salinitas maka semakin besar densitas airnya. Maka air dengan salinitas tinggi itu lebih berat dan cenderung tenggelam, sementara air dengan salinitas yang rendah itu lebih ringan dan berada di lapisan atas. Dan salinitas itu juga berkontribusi, sama seperti yang saya jelaskan tadi, pada sirkulasi termohalin pada suatu perairan atau lautan. Jadi, untuk yang ketiga itu adalah densitas. Densitas dengan pengaruhnya dengan massa air. Itu densitas, karena densitas tadi dipengaruhi oleh suhu dan salinitas, maka jika densitas meningkat, air akan cenderung lebih dingin atau lebih asin. Dan untuk densitas yang menurun, itu airnya akan lebih hangat dan untuk salinitasnya itu tidak terlalu tinggi. Jadi densitas itu jika tinggi itu menyebabkan air yang tenggelam ke dalam lapisan dalam, dan sementara untuk densitas yang rendah itu menyebabkan air naik ke permukaan. Sementara untuk temperatur atau suhu tadi, jadi air hangat itu biasanya lebih ringan dibandingkan air dingin, sehingga cenderung berada di permukaan. Seperti yang dijelaskan tadi bahwa jika densitasnya rendah, maka airnya itu akan ke permukaan. Jadi bisa dibilang air yang hangat itu densitasnya rendah dan cenderung naik ke permukaan. Dan jika suhu air menurun seiring bertambahnya kedalaman, di lapisan termoklin, itu zona transisi antara lapisan hangat dan dingin. Dan untuk temperatur juga mengaruhi salinitas melalui penguapan dan pencairan es yang selanjutnya berpengaruh pada perpindahan massa air. Jadi bisa disimpulkan bahwa semua faktor yang tadi saya sebutkan itu berkaitan dengan pola sirkulasi air di laut. Jadi perbedaan suhu dan salinitas menciptakan variasi dari densitas yang menggerakkan arus laut dan mempengaruhi distribusi massa air ke kedalaman yang berbeda. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait massa air dan pengolahan datanya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.